calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan di SD Negeri 1 Kompa. Tak lupa salawat dan salam dan ucapan limpahan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Kompa, yang saya hormati juga guru calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sukabumi, di mana pada kegiatan ini tentunya pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi CGP angkatan 9, yang keempat tanya jawab, dan 5 penutup. Baiklah, kita akan menginjak pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dan sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif CGP angkatan 9 oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kompa. Pada Ibu Ila, duduk silakan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Dahlan selaku moderator, dan terima kasih kepada para ibu bapak yang sudah hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kehadiran Tuhan ini, bahwasanya pada hari ini, di kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama dalam satu kegiatan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di sekolah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini untuk meluangkan waktu dalam kegiatan mendukung salah satu CGP, yaitu Bapak Ega Nafisa, yang pada kesempatan ini menjadi peserta untuk CGP. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati pembawa acara atau moderator, yang saya hormati pula sebagai pemateri CGP angkatan ke-9, yang saya hormati pula, yang saya banggakan, saya muliakan, alhamdulillah, para ibu dan bapak guru SDN 1 Kompa. Alhamdulillah, pada kesempatan yang kesekian kalinya ini kita bisa bergerak ya dalam kegiatan diseminasi ini, yang mudah-mudahan pada hari ini ibu dan bapak seharusnya barangkali rutinitas kita adalah pada jam segini ini adalah kegiatannya di kelas masing-masing ataupun sudah beristirahat ya. Tetapi pada kesempatan ini, inilah salah satu dukungan kita untuk menyemangati para CGP yang alhamdulillah sebagai peserta CGP angkatan 9 di SDN 1 Kompa. Kita kasih aplaus dulu buat CGP. Mudah-mudahan pada kesempatan ini apa yang nanti disampaikan ya, kita ambil hikmahnya, kita ambil manfaatnya, dan kita bisa implementasikan dalam kegiatan rutinitas kita, kegiatan belajar mengajar ibu dan bapak di sehari-harinya. Dan mudah-mudahan kita bisa memetik apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Ega tentang budaya positif di sekolah ini. Tentunya di sini ada kata budaya positif. Tentunya budaya-budaya yang positif yang ada, yang disampaikan nanti kalau memang itu bermanfaat, dan kalau memang itu untuk menunjang kita dalam kegiatan KDM, alangkah lebih baiknya kita petik, kemudian kita implementasikan. Jadi saya harapkan kepada para ibu, para bapak di kesempatan ini,
ikuti kegiatan ini dengan baik, ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, simak apa yang menjadi manfaat daripada kegiatan ini. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir Ibu dan Bapak bisa mengikuti dengan tertib, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari kegiatan ini. Mungkin itu saja sebagai sambutan dari saya. Akhirul kata, mudah-mudahan Ibu dan Bapak semangat mengikuti kegiatan ini. Baik, kita buka saja acara aksi nyata modul 1.4, diseminasi budaya positif di sekolah, dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan dan membuka kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah di SD Negeri 1 Kampar. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh CGP Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Ega Nofisa SPD. Pada Bapak Ega dipersilakan. Mangga Pak Ega. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat karena sudah bisa berkumpul di acara kegiatan mengenai aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya Bapak dan Ibu guru hebat, saya mohon izin untuk memaparkan materi perihal budaya positif di sekolah. Tentunya budaya positif para Bapak dan Ibu guru sudah tahu ya, bahkan sudah mengimplementasikan berbagai macam budaya positif di sekolah. Baik, kita mulai. Alur materi yang pertama yaitu mengenai eksplorasi konsep materi budaya positif. Yang kedua tanya jawab, dan terakhir refleksi. Adapun peta konsep materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, yang pertama mengenai satu yaitu perubahan paradigma atau stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua arti disiplin, dan tiga motivasi perilaku manusia. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima positif kontrol, dan terakhir mengenai segitiga restitusi. Latar belakang mengenai budaya positif atau ekosistem di sekolah. Nah, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, atau dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, lampiran 1 mengenai dasar-dasar pendidikan. Dari sini sudah nampak jelas ya Bapak dan Ibu guru bahwa dalam mendidik itu ibaratnya seperti petani. Kalau misalkan diibaratkan berarti guru itu adalah seorang petani. Dan murid adalah apanya murid itu? Tanaman, Pak. Tanaman atau tumbuhan. Jikalau misalkan ada tanaman walaupun tanahnya subur sudah dipacul tetapi tidak dipupuk, pasti tanamannya tidak akan tumbuh sempurna. Begitupun dengan mendidik seorang murid. Ya. Jadi alangkah baiknya jikalau
baik itu tanahnya dipupuk atau tidak. Jika tanah tersebut diolah dengan baik, maka tanamannya akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Begitupun dengan mendidik, seperti itu. Materi yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Wesser. Nah, yang pertama yaitu bahwa ilusi guru mengontrol murid. Pada hakikatnya, kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan di sini yaitu termasuk penguatan positif atau rujukan yang berbentuk sebuah kontrol. Berbeda hanya dengan ilusi yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Bahkan ilusi di sini yang pertama ini adalah ilusi terendah. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, pada dasarnya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Contohnya seperti misalkan jika ada siswa yang kesiangan, biasanya kita sering mengkritik langsung, mengkritik langsung walaupun bahasanya lemah lembut, tetapi biasanya pada diri siswa itu tertanamkan rasa yang pertama biasanya suka agak termenung, terus ada rasa pokoknya berbagai macam perasaan muncul pada dalam diri siswa. Selanjutnya yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, pada teori ini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi kadang-kadang ketika guru memerintahkan sesuatu, biasanya jikalau muridnya tidak mau, biasanya gurunya suka agak memaksa walaupun bahasanya bahasa lembut, misalkan ketika melaksanakan piket kelas, jikalau ada siswa yang tidak melaksanakan, biasanya guru tersebut suka memerintahkannya walaupun dengan bahasa yang lembut, tetapi nantinya pada dalam diri siswa akan muncul berbagai macam perasaan seperti perasaan tertekan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, bisakah kita mengontrol seseorang? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira bisa tidak, Pak Dadan? Nah, bisa. Bisa nggak? Bisa. Contohnya seperti apa? Nah, mengontrol seseorang. Mengontrol. Iya. Ya, seperti Nah, good. Oke, simpan apa lagi? Sudah apa lagi? Lawan ada lagi? Bisa? bisa. Oke, kita simpan ya. Stimulus atau respon lawan teori kontrol menurut pandangan tentang dunia. Baik, ini merupakan stimulus respon tentang dunia. Pada kolom pertama kita buktikan ya apakah kita bisa mengontrol seseorang. Yang pertama yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Ternyata aslinya yaitu tentang kontrol tentang dunia, bahwa realitasnya atau kenyataannya kebutuhan kita itu berbeda. Benar atau tidak? Betul. Betul ya? Betul. Yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selanjutnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi di sini
Intinya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, berarti semua perilaku itu memiliki tujuan baik perilaku baik maupun perilaku yang buruk. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Jawabannya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti itu. Ya, misalkan saya bisa mengontrol Pak Dadan. Ternyata pada kenyataannya hanya Pak Dadan yang bisa mengontrol diri Pak Dadan. Ya, contohnya ketika akan Pak Dadan marah, seperti itu. Ya, Dadan. Ketika Pak Dadan akan marah, pastinya saya tidak bisa mengontrol emosi Pak Dadan. Saya juga bisa meraihnya seperti itu. Dan ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kira-kira benar atau tidak? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol tentang dunianya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemaksaan itu pada dasarnya misalkan ketika ada siswa yang akan mengikuti perlombaan USN, ya, siswa tersebut tidak mau mengikuti kegiatan perlombaan tersebut. Datanglah misalkan pada data dipaksa siswa nanti, dan ya, insya Allah maka akan terjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maka pilihannya adalah ketika siswa tersebut tidak mau, maka akan memilih kata yang lain. Seperti itu. Selanjutnya adalah mode berpikir menang kalah. Lalu teori kontrol tentang dunianya yaitu mode berpikir menang-menang. Jadi di sini dijelaskan bahwa mode berpikir menang kalah, paradigma kita harus berubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi segala sesuatu hal tidak ada yang tidak ada yang kalah. Artinya akan menang terus. Menang Ya, banyak. semuanya saja. Kayaknya menang banyak. Menang banyak. Alhamdulillah. Ya. Contohnya kemarin seperti perlombaan OSN, ya, sekolah kita mendapatkan menang banyak piala. Seperti itu. Ya, selanjutnya, di sini ada sebuah pertanyaan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus ke paradigma respon kepada pendekatan teori kontrol? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Kawan, bisa kawan? Dengan pertanyaan ini, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol? Bisa itu. Bisa ya. Kira-kira seperti apa? Melihat dari apa yang tadi terkait tentang stimulus respon, Ya. bahwa kita bisa membandingkan antara dua. Yang pertama, misalkan realitas kebutuhan kita yang sama dengan teori kontrol tentang dunia, yaitu realitas kebutuhan kita. Jadi pasti bisa. Ya, pasti lawan. Oke, ada lagi? Padahal ada? Ya, terima kasih. Ya, kita lihat jawabannya, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan, maka dilakukan secara perlahan, ya, dilakukan secara perlahan, tidak langsung pun jadi, ya, pastinya ada dulu sebuah proses. Nah, dan proses tersebut dilakukan sedikit demi sedikit. Lalu ubahlah sikap atau perilaku Anda. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Seperti itu. Jadi di sini sudah jelas ya, bahwa untuk merubah sesuatu itu, untuk merubah paradigma itu, kita perlu lakukannya secara perlahan. Dan ya,
secara perlahan, tidak bisa terburu-buru. Oh iya betul Pak. Apalagi harus hari ini langsung jadi. Ya, dan ya, bisa ya. Suatu hal bisa dilakukan dan langsung bisa jadi, tetapi hasilnya tidak akan sempurna. Iya, terima kasih. Yang kedua yaitu mengenai disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Nah, sini ada sebuah pertanyaan bermantik yaitu yang pertama, bagaimana cara membuat murid disiplin? Nah, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Ataukah kepala sekolah? Atau orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Lalu mengapa? Kira-kira ada yang bisa jawab tidak? Bagaimana cara kita membuat murid menjadi disiplin? Wisatawan, bagaimana caranya kira-kira mengubah murid itu agar disiplin? Apakah dengan aturan? Dengan adanya aturan kebiasaan yang diterapkan pada murid tersebut, sehingga murid akan berpikir bahwa ini adalah salah satu perbuatan yang diharuskan dan disiplin dalam perilaku. Terima kasih kawan. Kita simpan jawabannya. Ada lagi yang berpendapat? Ibu, Bu Nina silakan. Pak Dewan silakan. Pernah. Ya, yang mungkin sering terjadi atau yang kita sering temukan di lapangan untuk mendisiplinkan murid itu biasanya di sekolah itu sekarang banyak langsung terhadap aturan tertulis, kemudian dibacakan, lalu setelah itu juga dari disiplin dari aturan tertulis itu kemudian anak diberitahukan bahwa nanti kalau melanggar ada hukumannya seperti ini, sanksinya seperti ini, dan sehingga kebanyakan pada saat ini yang diterapkan di sekolah mengenai disiplin itu seperti dengan aturan. Seperti itu. Simpan jawabannya. Baik. Bu Nina. Ya boleh. Alhamdulillah ini ada kesempatan, mudah-mudahan salahnya. Jadi ada pembahasan. Kalau saya milih murid itu sendiri, ya mungkin kalau saya milih murid itu sendiri dari pemantiknya, mungkin dengan diadakannya di sekolah itu pembiasaan yang bagus, yang seperti tadi Pak Awan bicarakan, mungkin itu akan menimbulkan rasa dari dalam anak itu sendiri kan, kalau dibiasakan itu pembiasaan bagus. Jadi mungkin itu akan timbul dari diri sendiri, seperti contohnya misalkan kita melaksanakan sholat duha berjamaah, dari jam 7 udah gelar tikar. Nah sementara guru itu tidak memaksakan kepada anak yang kesiangan, kenapa kamu kesiangan dia sholat duha gitu ya. Tetapi anak itu akan isi sendiri, lihat teman-teman dan gurunya udah berbaris, sementara dia masih pas, jadi dia mau lewat juga malu, mungkin itu bisa menimbulkan motivasi diri dia dari dalam tanpa harus diberitahu sama orang. Jadi mungkin itu Pak Ega mungkin ya, mudah-mudahan ya bisa untuk pembahasan kalau saya salah. Terima kasih Bu Nina. Ada lagi? Sama-sama. Baik ya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk pertanyaan ini, bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan? Tentunya tadi sudah dijawab ya oleh Pak Awan, oleh Pak Dewan, oleh Bu Nina. Betul sekali jawabannya seperti itu. Jadi untuk mendisiplinkan siswa yang sering ya, ini sudah hampir jadi budaya kita, yang sering dilakukan adalah yang pertama dengan membuat sebuah aturan ataupun tata tertib ya. Tetapi di sini ada pertanyaan, jikalau misalkan untuk mendisiplinkan siswa dengan menggunakan tata tertib ataupun aturan, nantinya yang timbul pada diri siswa adalah
taat pada aturan, bukan taat pada diri sendiri. Jadi untuk mendisiplinkan siswa tersebut yaitu bagaimana caranya untuk membuat sikap siswa tersebut berubah dan bisa disiplin. Yang utamanya itu adanya unsur intrinsik yang ada pada dalam diri siswa gitu. Jadi harus ada motivasi intrinsik ya, seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Bunda, betul sekali seperti itu. Nah, kita lanjut makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada aturan. Betul atau tidak? Betul ya? Betul. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan disiplin itu tidaklah harus menggunakan hukuman. Seperti hanya misalkan ketika siswa di kelas ada yang membuang sampah sembarangan, lalu oleh gurunya diberikan hukuman. Hukumannya yaitu membersihkan kamar mandi, misalkan ya. Alangkah baiknya hal tersebut tidak terjadi seperti itu. Lalu dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Jadi biasanya disiplin itu diterapkan agar pada diri siswa itu patuh terhadap aturan seperti itu. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, menurut Bapak pendidikan kita, Pak Wahyu, ini kira-kira siapa Pak Wahyu? Kaki. Siapa? Bapak Wahyu ya? Baik. Bapak Kepuri. Di mana ada kemerdekaan, di situlah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan keaturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dan merdeka di sini menurut Syekh Dewantara berarti tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam mendisiplinkan siswa, terutamanya haruslah ada motivasi intrinsik pada diri murid tersebut sehingga timbul dari murid tersebut rasa keingin bisa ya pengetahuan secara berkelanjutan. Selanjutnya, lalu mengenai 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya di sini akan timbul sebuah pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, pada tahap ini merupakan tahap tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, pada tingkatan ini, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pertanyaannya, kira-kira apakah kita pernah berbuat seperti ini? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Lalu yang ketiga yaitu
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan timbullah sebuah pertanyaan, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ya, biasanya pada orang seperti ini yaitu terdapat motivasi akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu mengenai keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira ada yang bisa menjawab tidak? Bawahi silakan. Nopi, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau peraturan Pak kayaknya kalau yang melanggar pasti nanti ujung-ujungnya dihukum. Ya, nah sanksi dia. Ya, sanksi hukuman. Ya. Berarti kalau hukuman anak jadi takutnya padanya. Kalau hukum apa? Ada? Gimana mau disampaikan? Barangkali mau menambahkan? Sama. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira ini maksudnya apa? Ini Kalau dapat di kalian. tentunya ini agar menjamin keselamatan dan kesehatan kita pada jalannya. Kalau misalkan ada seseorang yang kecelakaan di depan, ya tidak menggunakan helm, ya, apa yang terjadi? Saya teh. Baik, ya. Sedangkan sini menurut Gosen ya, pada tahun 1998 dijelaskan, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, ya pada dasar seperti itu, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini ataupun begitu. Adanya, nah, agar terbentuknya budaya positif di sekolah dan kelas pertama-tama perlu diciptakan dan sepakati, yaitu mengenai keyakinan kelas ataupun prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Jadi pada dasarnya ya dalam pembuatan keyakinan kelas ini seyogyanya dilakukan oleh seluruh warga kelas, ya, dilakukan oleh seluruh warga kelas baik guru maupun dengan murid. Yang pertama, langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Lalu yang ketiga, pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Lalu, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, kegiatan curah pendapat, dan terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya, nah, lalu ini merupakan prosedur pembentukan keyakinan kelas, ya. Prosedur keyakinan pembentukan kelas. Yang pertama yaitu mempersiapkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, dalam bercurah pendapat ini kira-kira kalimat seperti apa yang sering timbul diutarakan oleh murid? Bu Muti, silakan. Biasanya menurut saya, Bu,
harusnya seperti ini di kelas, seperti ini, Ya. yang membuat siswa nyaman di kelas. Kalau misalnya kelasnya Bu, gimana kalau kita buat keyakinannya supaya kelasnya selalu bersih, Iya. seperti itu. Bagus. Oke, terima kasih. Bagus itu. Sepakat. Jadi biasanya dalam pembuatan keyakinan kelas ya harus lebih diutamakan dan diperhatikan dalam pembuatan kalimatnya. Jadi kalimatnya jangan sampai ada unsur paksaan dan jangan kalau bisa tidak menggunakan kata jangan. Ya, karena kalau misalkan menggunakan kata jangan biasanya akan timbul pada diri siswa kadang suka terpikir kepikiran kadang suka terpikir jangan seperti itu Berarti tidak boleh. kalimatnya ada jangan Jangan. Ya. Tidak boleh bisa. misalkan ananda sebaiknya gitu kadang jadi kalimatnya harus kalimat yang positif ya. Jadi nantinya akan timbul pada diri siswa motivasi intrinsiknya ya. Yang kedua yaitu mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Selanjutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Lalu, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Dan terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan diletakkan ya ini maksudnya diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Selanjutnya, nah ini merupakan contoh ya, merupakan contoh dari kesepakatan kelas 6 ya, kelas 6 yang sudah dibuat pada dan Alhamdulillah. mudah-mudahan jadi bisa motivasi. Insya Allah. Dan saya yakin bahwa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sudah menerapkan kesepakatan kelas ini. Insya Allah. Ini contohnya. Misalkan kalimatnya yaitu yang pertama datang tepat waktu mengucapkan salam. Ya, jadi usahakan harus terhindar dari kata jangan. Oh jangan. Ya. Waktu mengucapkan salam. Oh, ya. Lalu menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Ya, ini merupakan kesepakatan kelas yang dibuatnya. Contohnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya, Saling menyayangi ya. Tidak hancur gitu. Menyayangi. kira-kira pada seperti apa kalimatnya? Kalimat apakah mau direvisi kalimat ini? Kami guru dan murid yang saling menyayangi ya. Saling menghargai. Saling menghormati. Bisa menghargai, menyayangi, menghargai. Baik, terima kasih. Nanti sahur depannya akan dibuat. Lalu yang kedua contohnya yaitu kami murid yang semangat belajar. Semangat belajarnya. Jadi jangan datang dari pergi dari rumah tiba ke sekolah pas duduk teh. Iya. Langsung keluar lagi. Lalu yang ketiga yaitu kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah ini kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi ada apa? Ada saling menghargainya. Semua guru tidak peduli betul. Apa ini? Murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, ya. Sekarang gurunya nggak peduli. Untuk anak murid. Nah, ini merupakan apa?
sebuah peraturan dan keyakinan kelas yang nantinya akan menghasilkan nilai kebajikan yang ada pada diri siswa yang timbul langsung dalam dirinya, bukan oleh orang lain ya, ataupun perintah orang lain. Seperti yang pertama yaitu mengenai selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan di sini tertuju pada apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, baik, disimpan. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa? Tanggung jawab. Ketertiban. Menghargai. Menghargai, ketertiban, menghormati. Baik, disimpan ya. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Baik, lalu dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa? Nilainya aturan ya. Lalu dilarang menggunakan narkoba. Ya, bergantian atau menunggu giliran. Antri. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Yang saya ini misalkan ada lagi peraturan dilarang merokok di lingkungan sekolah. Misalkan ya. Nah, baik, kita lihat jawabannya. Kunci jawabannya yaitu Baik. Nah, ini ya. Ini adalah jawabannya. Yang pertama yaitu adanya nilai kebajikan tanggung jawab ya. Betul, apa yang seperti dibicarakan oleh Pak Wahyu ya. Terima kasih Pak Wahyu. Yang kedua yaitu adanya nilai kebajikan menghormati orang lain dan diri sendiri, lalu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Lalu dilarang melakukan kekerasan. Ini merupakan nilai kebajikan dari keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, yaitu nilai kebajikannya kesehatan. Lanjut. Selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Kira-kira ini lanjut tidak dihukum oleh penghargaan? Ya, dihukum oleh penghargaan. Ada yang bisa jawab? Ada, silakan Budi. Kira-kira ini dihukum oleh penghargaan. Aneh enggak? Lanjut enggak? Lanjut ya. Oke, nanti kita pertama ya kita diskusikan. Yang pertama yaitu dengan dihukum oleh penghargaan dapat berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Selanjutnya penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Betul tidak? Penghargaan. Contohnya kira-kira seperti apa? Pak Awan silakan. Ini dihukum oleh penghargaan. Misalkan ketika ada siswa nih ya. Ini contoh ya, misalkan ada siswa tersebut juara Olimpiade OSN Sains Matematika ke-1 tingkat kabupaten misalkan. Ya. Nah, siswa tersebut biasanya kan suka dikasih piala ya. Dikasih piala. Nah, kira-kira yang akan timbul pada diri siswa timbulnya motivasi apa? Ekstrinsika apakah intrinsika? Kita fokus pada motivasi dua ini. Dua-duanya. Alasannya kenapa? Karena biasanya kalau siswa dikasih penghargaan itu akan timbul motivasi ingin belajar di berpacu lebih semangat ya. Rasa rasa bangga. bangganya muncul. Dan itu orang tua juga pasti bangga ya. Bahkan gurunya pun pasti bangga. Jadi dua-duanya. Berarti sangat berpengaruh. Iya. Terima kasih Anda. Sama-sama. Tepat sekali Pak Dan. Baik, kita lanjut. Nah, ini merupakan contoh tindakan guru ya. Nah, misalkan nih ada seorang guru memerintahkan siswa dengan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat.
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira ini hukuman atau sanksi? Hukuman ya? Hukuman, baik disimpan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kira-kira pada apa? Lari mengelilingi lapangan basket. Misalkan ketika ada murid sedang olahraga, sanksi ya, sanksi. Murid-murid diminta untuk push up. Kira-kira apa? Hukuman atau sanksi? Push up. Hukuman menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu. Apa? Kira-kira? Hukuman. Baik, silakan. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk sanksi apa hukuman? Baik, ikuti kita jawab apa, kita lihat jawabannya. Ini ya. Jawabannya. Ini hukuman. Ya. Tangan buat dulu. Luar biasa hebat. Ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu perbedaan hukuman dan sanksi ataupun konsekuensi ya. Perbedaannya yaitu hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit ya, ini dan hukuman. Sanksinya misalkan kalau misalkan dalam sanksi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menilai disiplin. Paksaan, stimulus atau tanggapan mendorong anak mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kita lanjut. Nah, materi yang keempat yaitu mengenai pemenuhan kebutuhan dasar pada manusia ya. Ini merupakan diagramnya. Nah, kira-kira di sini ada pertanyaan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu situasi seperti itu, Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini pertanyaan otomatisnya, kira-kira apa yang akan kita lakukan ketika kita mendapatkan seseorang murid ya, murid yang bertindak seperti ini. Kira-kira kebutuhan apa yang perlu Doni lengkapi? Nah, di sini ada sebuah kurvanya ya, mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Lalu yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima yaitu mengenai kesenangan. Ini merupakan 5 kebutuhan inti pada dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup ya. Ini merupakan kebutuhan yang paling utama atau survival, bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, siapa lagi kira-kira, kendaraan ya, kendaraan dan lain sebagainya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kira-kira apa yang terjadi jika pada diri kita tidak terpenuhi cinta dan kasih sayang ini? Kira-kira apa? Hampa. Oke. Ada lagi? Sudah apa kira-kira? Terima kasih. Jadi ya pada dasarnya selain pada guru yang utamanya,
pada beruntung sama bahwa kebutuhan cinta dan kasih sayang ini anak-anak memiliki kebutuhan dasar yang sama ya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Itu. Yang ketiga yaitu penguasaan ya, kebutuhan mengenai penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Di sini biasanya anak-anak kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Yang kelima yaitu mengenai kebutuhan kesenangan ya. Contohnya seperti apa kira-kira kebutuhan kesenangan? Karaoke, Karaoke apa lagi? makan di luar, Makan di luar apa lagi? Jalan-jalan ya. iya, Weekend bertamasya seperti itu ya. Jadi misalkan ketika kita sudah banyak pekerjaan ya, sudah mumet, biasanya kebutuhan ini harus terlengkapi ya, kesenangan ataupun fun. Lanjut. Materi yang kelima yaitu mengenai 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Lanjut. Nah, kita lihat ya. Kita kayak Ibu Susi itu ya. Bu Susi siapa? Nah, ini contohnya Menteri Kelautan 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak,
bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan,
Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Masuk. Oke, siap ya. Pito tahu nggak kenapa Bapak manggil Pito ke sini? Karena saya lapar. Oh iya. Kenapa telat, Nak? Malam? Kerja ngapain aja itu di rumah? Sampai tidurnya bisa selalu itu. Main HP? Main HP-nya bermain game atau belajar? Game sampai dengan jam 11, terus tidur jam 12 ya. Tadi bangunnya berapa kali? Jam 7. Oh, pantesan. Bangunnya jam 7 sehingga tiba di sekolahnya terlambat ya. Nah, jadi tahu kan ya maksud Bapak manggil Pito ke sini? Karena Pito sudah apa? Sudah melanggar keyakinan kita di kelas ya, berdasarkan keyakinan dan kesepakatan kelas kita bahwa sekolah itu atau di kelas itu pastinya datangnya harus lebih awal ya, datang ke sekolah atau ke kelasnya harus lebih awal berdasarkan kesepakatan kelas kita. Nah, seperti itu. Kalau misalkan datangnya terlambat, pastinya ada konsekuensinya ya sayang ya. Ada konsekuensinya. Itu salah satunya dengan dipanggil sama Bapak ke sini. Ya, itu merupakan satu dari konsekuensi karena datang terlambat. Nah, sekarang perasaan apa yang Pito rasakan setelah Pito datang terlambat ke sekolah? Menyesal. Terus apa lagi? Menyesal, malu, lalu terakhir ingin meminta maaf, dan apalagi dan tidak akan mengulanginya lagi. Bagus gitu ya. Semoga ya ke depannya apa yang barusan kita katakan ya dapat dilaksanakan ya. Ya, yang pertama dengan datang tidak terlambat lagi. Itu hal yang sangat bagus. Semoga kedepannya kita datang lebih awal dan tidak terlambat lagi. Jangan lupa ketika malam usahakan tidurnya harus lebih awal ya.
Karena kalau misalkan begadang, pastinya nanti juga akan terlambat kan. Ya, oleh karena itu untuk mencegah datang ke sekolah terlambat, maka tidurnya harus lebih awal. Misalkan jam 9, jam 9 harus sudah tidur sehingga nanti pas bangun dan tiba ke sekolah tidak akan terlambat lagi. Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya. Janji dulu, salam bersama nama kepala. Oke, tidak akan terlambat lah. Lagi, oke, terima kasih. Sok, silakan kelas. Masuk. Alhamdulillah sehat. Tentunya pagi ini masih semangat ya. Masih semangat dalam belajar. Masih semangat dalam belajar dan tentunya tidak bedanya dengan rasa semangat untuk bercanda ya, seperti halnya tadi di kelas. Coba tujuan Bapak manggil ke sini apa kira-kira? Karena melempar kertas ketika pada saat jam pelajaran dimulai, sedangkan keyakinan kelas kita ya berdasarkan apa yang sudah disepakati kemarin bahwa selama pembelajaran itu harus berjalan secara kondusif ya, dan tidak ada yang bercanda ya. Oke, nah berarti berdasarkan kesepakatan kelas kita dia sudah apa? Sudah melanggar peraturannya ya. Nah, untuk itu maka Bapak panggil ke sini ya, kita diskusi sama-sama ya. Kita perbaiki apa yang telah terjadi tadi di kelas seperti itu. Ya, jadi untuk kedepannya kira-kira nih perasaan apa yang dia rasakan setelah tadi melakukan tindakan tersebut? Pertama merasa bersalah, kedua apa lagi? Apa coba? Setelah merasa bersalah, nih tadi kan dia kan melempar kertas di kelas, sedangkan siswa-siswi yang lainnya dan belajar ya. Selain perasaan menyesal, terus malu tidak? Malu apalagi? Selain menyesal, malu, terus kira-kira akan meminta maaf tidak? Akan minta maaf dan tidak akan melakukannya lagi. Ya, baik. Nah, terima kasih. Nah, berdasarkan kesepakatan kelas kita ya, ketika melakukan perbuatan kesalahan ya, maka harus meminta maaf dan harus memperbaikinya lah. Selain itu tidak mengulangi lagi ya. Bapak harap untuk kedepannya tidak terulang lagi kejadian seperti itu ya, sehingga pembelajaran pun akan berjalan lancar dan hasil yang diharapkan pun akan maksimal ya, seperti itu. Nah, jadi kira-kira nih tindakan apa yang akan dia lakukan setelah nanti sampai di kelas? Meminta maaf ke siapa? Langsung meminta maaf ke Panesia ya, karena tadi kertasnya sudah mengenai matanya ya, dan Panesia juga sudah menangis ya. Maka untuk itu, untuk memperbaikinya maka harus minta maafnya yang tulus ya, yang tulus dan tidak akan mengulanginya lagi. Baik ya, sekian dari Bapak, terima kasih atas waktunya ya. Janji tidak akan mengulangi lagi. Jadi ya, pesan dulu. Oke, terima kasih ya.